Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Saya sedang sakit, tapi saya percaya Tuhan beri saya kekuatan untuk bisa terus berjumpa dengan Anda. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Kita punya Raja yang sungguh rendah hati. Seorang Raja yang mau mengorbankan hidupnya demi hamba-hambanya. Sungguh luar biasa. Dalam bacaan tadi kita dengar, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejek. Orang lain ia selamatkan, biarkan sekarang ia menyelamatkan dirinya jika ia adalah Mesias. Tuhan bisa melakukan itu. Dia bisa turun dari kayu salib. Tapi dia menunjukkan kerendahan hati kepada kita. Dia mengajarkan bahwa kita juga harus bersedia berkorban, mengorbankan hidup kita demi kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kerendahan hati yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang raja di atas segala raja, tapi punya kerendahan hati yang luar biasa. Mereka juga menawarkan anggur asam kepadanya, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Sekali lagi, dia tidak banyak berkata-kata. Mungkin raja yang lain akan mengatakan kepada hamba-hamba berperang melawan mereka, tapi tidak dengan Yesus. Dia menunjukkan cinta yang luar biasa, bahwa seorang raja harus merangkul semua orang dalam dekapannya. Bahwa seorang raja harus menjadi teladan keselamatan bagi orang lain. Bahwa seorang raja adalah seorang pemimpin, maka dia harus memimpin yang lain, menunjukkan sikap yang baik bagi orang-orang yang ia pimpin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian ada seorang penjahat yang pada waktu itu digantung bersama-sama di kayu salib, menghujat Yesus, "Kalau memang benar engkau itu Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami."
Yesus sekali lagi tidak mau kata-kata itu membuat dia melupakan tugasnya untuk menghadirkan kerajaan Allah. Yesus mengajarkan kepada orang lain, jangan melihat kelemahan orang lain, tapi kembali kepada dirimu, supaya engkau tidak menyalahkan orang lain. Inilah sikap kerendahan hati dari sang raja. Lalu seorang lain yang digantung, dia menegur temannya, engkau tuh harus sadar bahwa engkau tuh salah, dia ini tidak bersalah. Kesabaran Yesus mengajarkan kepada orang lain untuk juga sabar. Seorang raja yang mengajarkan kepada orang berdosa untuk bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian hamba itu mengatakan, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Yesus langsung berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kerendahan hati, penyesalan akan dosa, membuat dia dirangkul oleh Yesus. Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan melihat kelemahan orang lain, bukan menjudge orang lain, bukan menunjukkan kehebatan, tidak. Tapi menyadari kelemahan dan berjuang untuk melakukan pertobatan. Ini yang membuat dia boleh menikmati Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari raja kita yang sungguh rendah hati. Sekali lagi, kita punya raja yang mau mati untuk Anda dan saya. Dia ada di depan. Anda berdosa, tapi supaya Anda bisa menikmati kebahagiaan di surga, dia di depan. Dia berikan seluruh hidupnya, nyawanya ia berikan agar Anda selamat. Kurang baik apa raja itu? Raja yang tidak menutup mata dengan semua penderitaan masyarakat kecil di sekitarnya. Raja yang tidak menutup mata dengan semua kesedihan orang-orang. Itu raja. Raja yang sungguh nyata. Allah yang nyata. Kurang baik apa Bapak Ibu? Maka mari kita biarkan Yesus rajai kehidupanku Tuhan. Agar aku boleh seperti Engkau yang punya hati yang sungguh luar biasa. Yesus Kristus Raja semesta alam. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja yang memberi teladan bagi hamba-hambanya. Mari kita belajar dari sikap sang Raja yang sungguh luar biasa ini. Raja yang terus memaafkan, sekalipun dia disakiti sehabis-habisnya. Dia Allah, tapi dia merendahkan diri serendah-rendahnya demi keselamatan orang berdosa. Mari Bapak Ibu, biarkan Yesus tetap meraja dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Biarkan ia terus meraja. Yesus, Engkaulah Raja semesta alam. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Raja semesta alam, terima kasih atas rahmat kehidupan detik ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami Tuhan, agar apapun yang kami lakukan, hanya Engkau Raja kami. Hanya Engkau suri teladan kami satu-satunya yang patut kami contohi. Berikanlah kami hati seperti Engkau Tuhan. Hati yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hati sebagai Raja yang mampu menyelamatkan orang lain dengan tutur kata, sikap, perbuatan kami. Hati yang tidak membenci, hati yang tidak mendendam. Terima kasih Tuhan atas teladan baik-Mu ini. Engkau selalu mengajarkan kepada kami
untuk selalu bersedia berkorban bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, untuk pengorbanan-Mu, pemberian diri-Mu sehabis-habisnya demi dosaku Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahanku. Berikanlah aku rahmat-Mu Tuhan, agar aku boleh bangkit dari semua kelemahan manusiawiku, dan tetap berjuang setia untuk mengikuti Engkau sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus Tuhanku, rajai kehidupanku sampai akhir hidupku. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.